Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan integral fungsi trigonometri. Masih dalam pokok bahasan teknik pengintegralan, seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari terkait dengan teknik substitusi yang kita bisa gunakan dalam memproses integral. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya kita berfokus pada fungsi aljabar dengan bentuk polinomial, maka pada video kali ini kita akan berfokus pada fungsi yang berbeda, yaitu fungsi trigonometri dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik substitusi. Nah, langsung saja untuk fungsi trigonometri di sini kita sudah memiliki bentuk baku untuk pengintegralannya. Yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah terkait dengan konsep fungsi trigonometri itu sendiri. Kalian pasti sudah mengenal ya terkait dengan fungsi trigonometri ini, dan ada 6 jenis fungsi yang digunakan atau bentuk dalam fungsi trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kemudian kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, pada masing-masing jenis ini ketika kita mengintegralkan, dia sudah memiliki bentuk baku sendiri, sehingga kalian memang harus mengidentifikasi sendiri apa sih hasil atau bentuk pengintegralan dari misalkan cos. Di sini integral cos itu adalah integral cos x dx adalah sin x. Nah, plus C ini menunjukkan bahwa integral yang kita bahas di sini masih integral tak tentu. Nah, maka yang perlu kalian perhatikan adalah masing-masing hasil pengintegralannya itu seperti apa. Jadi ada sin, kemudian cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Maka silahkan diidentifikasi sendiri masing-masing ini bentuk pengintegralannya seperti apa. Kemudian selain itu kita masih memiliki beberapa bentuk pengintegralan pada fungsi trigonometri tertentu. Misalkan kita punya integral sekan kuadrat itu sama dengan tan x. Integral sekan kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Nah, ini juga merupakan bentuk kebalikan dari turunan ya. Jadi di semester sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait dengan turunan pada fungsi trigonometri juga. Berarti kita bisa tinggal kebalikannya. Kalau turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X, maka integral dari sekan kuadrat X adalah tan X. Nah, maka kalian juga harus memperhatikan, mempelajari kembali apa yang sudah kalian pelajari ketika di diferensial sebelumnya. Nah, selain sekan kuadrat, kita juga memiliki integral kosekan kuadrat dx, hasilnya adalah min kotangen x plus c. Kemudian ada bentuk perkalian integral sekan x dikali tan x, hasilnya adalah sekan x plus c. Dan yang terakhir ada integral kosekan x dikali cot x, hasilnya adalah negatif cos x plus c. Nah, jadi dari ke-6 rumus dasar tadi ditambah 4 bentuk yang lainnya ini, kalian harus identifikasi dan analisis sendiri apa hasil atau bentuk dari masing-masing pengintegralannya, karena ini sudah merupakan bentuk baku. Nah, fokus kita di sini adalah mengetahui atau menerapkan teknik substitusi yang kita bisa gunakan dalam fungsi integral. Oke, langsung saja ke contohnya yang pertama. Di sini ini masih bentuk yang paling dasar ya. Tentukan hasil dari integral cos 7x min 20 dx. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama kalian tentu harus melihat bentuk bakunya. Di sini atau bentuk dasarnya kita punya sebelumnya di rumus dasar, yaitu integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Nah, perlu kalian perhatikan apakah nilai dari cos-nya ini sama dengan apa yang mau kita integralkan. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya ya, misalkan di sini kita punya cosnya ini bernilai 7x min 20. Sedangkan yang kita akan integralkan adalah di sini hanya variabel x saja. Maka
di sini kita lihat bentuk yang berbeda. Karena bentuk dasarnya di sini cos-nya adalah cos X, kemudian D-nya atau integralnya itu juga terhadap variabel X. Maka nanti kita punya hasilnya adalah sin X. Nah, sehingga kita harus menyamakan bentuk ini sehingga nanti bisa kita integralkan. Maka dengan menggunakan cara substitusi seperti teknik yang sebelumnya, kita harus ini penyelesaiannya, kita harus memisahkan dulu, menggantikan nilai yang diketahui dengan suatu variabel tertentu. Kita misalkan kita bisa menggunakan T sama dengan 7X min 20. Maka kita cari turunannya dt sama dengan 7dx. Sehingga bentuk dx itu kita bisa ubah menjadi dt per 7. Nah, dari permisalan ini kita masukkan kembali, kita gantikan dia di dalam soal yang diberikan. Sehingga kita peroleh kita masukkan ke bentuk soalnya integral cos 7x min 20 dx itu sama dengan integral cos 7x min 20 itu kita sudah gantikan dengan variabel t, maka di sini adalah cosnya cos t, dx-nya kita juga gantikan dalam bentuk variabel t, cos t dt per 7. Oke, di sini angka 7 bisa kita keluarkan karena dia konstanta, maka kita menghasilkan sepertujuh integral cos t dt. Nah, sudah kita cek lagi pada bentuk dasarnya. Bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk dasar, di mana bentuk dasarnya adalah integral cos x dx itu menghasilkan sin x plus c. Maka jika kita punya integral cos t dt, hasilnya adalah sin t plus c sama dengan 1/7 cos, mohon maaf, ini sudah hasilnya ya. Integral dari cos yaitu sin 1/7 sin t plus c. Sehingga kita kembalikan lagi ke variabel x, maka kita peroleh 1/7 sin t-nya yaitu bernilai 7x min 20 plus c. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pengintegralan contoh soal yang pertama. Nah, selain menggunakan di sini kita tuliskan permisalannya kan secara lengkap, misal T sama dengan 7x min 20 dan seterusnya. Kalian juga boleh menggunakan cara langsung yang mungkin dulu pernah kalian peroleh, di mana kita menggantikan variabel dx-nya ini langsung sesuai dengan nilai atau bentuk yang akan kita gantikan. Oke, jadi kita akan gantikan ini ya. Kita coba jelaskan di sini. Yang di soalnya kita tertulis integral cos 7x min 20 dx. Nah, perhatikan karena nilai di sini tidak sama dengan apa yang variabel yang akan kita integralkan, maka kita harus buat sama. Sehingga kita bisa tuliskan integral cos 7x min 20 D-nya kita gantikan variabel X ini dengan nilai yang akan kita ubah, yaitu di sini adalah 7x min 20 ini. Sehingga D-nya kita tulis D 7x min 20, jangan lupa tuliskan turunannya. Turunan dari 7x min 20 adalah 7. Sama dengan, sehingga 7-nya bisa kita keluarkan dari integral 1/7 integral cos 7x min 20 D 7x min 20. Nah, kita lihat bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya yang kita punya tadi adalah integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, dari bentuk ini kita sudah bisa lihat bahwa nilainya di sini sama dengan variabel yang akan diintegralkan, sehingga kita bisa mengintegralkan secara langsung 1/7 integral dari cos yaitu sin
Karena kalau ini X, dx hasilnya juga di sini X, maka kalau di sini 7x min 20, D-nya juga 7x min 20, hasilnya juga sama, yaitu sin 7x min 20 plus J. Oke, nah dengan menggunakan cara kedua ini kita juga akan memperoleh hasil yang sama dengan cara yang pertama tadi. Sepertujuh sin 7x min 20 plus C. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama, di mana di sini dituliskan secara detail permisalannya seperti apa ada di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kita tinggal ubah variabel yang akan kita integralkan di situ apa, sesuai dengan yang ada di soal. Oke, nah kalian boleh menggunakan salah satu dari dua cara ini. Oke, saya harap kalian sudah bisa mengerti untuk penjelasan contoh yang pertama. Ini bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita lihat pada contoh yang kedua. Nah, ini bentuknya sedikit agak kompleks, tetapi kalau kalian perhatikan polanya, kalian tentu bisa menyelesaikan sesuai dengan teknik yang telah disampaikan. Nah, untuk teknik substitusi kita bisa cek kemarin dalam bentuk-bentuk fungsi atau ya bentuk-bentuk fungsi yang bisa kita integralkan. Salah satunya adalah ketika dia bentuk polinomial, kemudian kita lihat dia memiliki pangkat yang selisih 1. Di sini kita punya pangkatnya adalah x pangkat 4, kemudian di sini pangkat 2, kemudian pangkat 0 ya, di sini x-nya. Kemudian di sini kita lihat x-nya pangkat 5, pangkat 3, dan juga pangkat 1. Nah, kita bisa curiga bahwa kita bisa menggunakan teknik substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Caranya bagaimana kita cara mengeceknya? Kita lihat saja di sini kan fungsi utamanya adalah fungsi trigonometrinya, maka nilai yang utama adalah nilai yang ada di trigonometri itu, yaitu 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. Nah, kita lihat turunan dari nilai ini itu berapa. Kalau kita turunkan, kita nanti akan memperoleh nilai 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7. Nah, ternyata nilai ini sama dengan nilai bentuk polinom yang dikalikan. Sehingga kita memungkinkan untuk menggunakan teknik substitusi. Oke, kita coba dengan cara yang pertama ya, yaitu dengan memisalkan. Sama seperti sebelumnya, misal T sama dengan 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. Kemudian turunannya yaitu 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7 dx. Sehingga kita punya bentuk dx itu adalah dt per 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7. Nah, dari sini kita langsung saja gantikan soal tersebut dengan variabel baru yang telah kita bentuk. Integral 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7 sin 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x dx. Nah, sehingga kita bisa tentukan ini masih sama 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7 sin. Nah, sinnya kita gantikan dengan variabel baru yaitu variabel t. Kemudian dx-nya juga kita gantikan dengan variabel t, yaitu dt per 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7. Nah, kita lihat ada bentuk pola yang sama dan kita bisa saling menghilangkan karena ini bentuknya adalah pembagian ya, sehingga ini bisa kita hilangkan. Nah, di sini kita sudah ketemu bentuk dasarnya, integral sin t dt. Integral sin t dt yaitu hasilnya adalah negatif atau min cos t plus c. Maka kita bisa tuliskan sama dengan, bukan integral, sudah hasil integralnya ya, sehingga kita akan peroleh cos t plus c. Kita sesuaikan variabel t-nya, kita kembalikan ke variabel x, sehingga kita peroleh cos t, yaitu cos mohon maaf, ini negatif cos t plus c, hasilnya adalah negatif cos 2x
pangkat 5 min X pangkat 3 plus 7X plus C. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pengintegralan ini. Jadi, perhatikan dulu polanya. Kita lihat apakah dari pola itu kira-kira kita bisa menggunakan teknik substitusi atau tidak. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kita juga bisa menggunakan cara yang kedua tadi, di mana kita tidak harus menuliskan permisalannya, tetapi langsung kita gantikan dx-nya ini dengan variabel atau bentuk lain yang sesuai dengan soalnya. Jadi di sini misalkan soalnya adalah integral 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7 dikali sin 2x dikali sin 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x dx. Nah, bentuk ini kita tidak bisa keluarkan dari integral karena dia mengandung variabel x. Jadi yang bisa dikeluarkan dari bentuk pengintegralan adalah yang bersifat konstan. Oke. Sehingga, nah kita akan menggunakan cara kedua, yaitu kita hanya mengubah dx-nya menjadi variabel atau bentuk yang sesuai dengan soalnya. Maka kita yang sesuai yang mana? Yang 10x pangkat 4 atau yang 2x min 5. Nah, karena di sini yang jadi pokok utamanya itu adalah di fungsi trigonometri, maka yang akan kita gantikan adalah yang ini, 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. Maka kita tuliskan 10x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 7 sin dengan nilai yang sama 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. D-nya kita gantikan dengan bentuk yang akan kita misalkan tadi, yaitu yang di sini fokusnya adalah ini. D-nya kita gantikan 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x per, jangan lupa ditulis turunannya. Turunan dari 2x pangkat 5 yaitu 10x pangkat 4 min x pangkat 3 berarti min 3x kuadrat. Turunan dari 7x adalah 7. Nah, kita bisa lihat bentuknya sama dengan cara yang pertama ya. Kita bisa saling menghilangkan bentuk yang ada di sini karena ini merupakan bentuk pembagian. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya mohon maaf ini masih bentuk integral. Integral sin 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. D-nya adalah 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. Nah, perhatikan apakah dia sudah sesuai dengan bentuk dasarnya atau belum. Integral sin sesuatu terhadap sesuatu. Nah, ini kan sudah sama, berarti dia sudah sesuai dengan rumus dasarnya. Di mana rumus dasarnya kita punya integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Ya, jadi kalau variabelnya kita gantikan tapi sama, misalkan kita gantikan integral sin p, d-nya adalah dp, maka hasilnya adalah min cos p plus c. Jadi variabelnya di sini sudah sama semua. Nah, pun dengan penyelesaian ini kita lihat ternyata di sini juga sudah sama bentuknya, yaitu 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x. Maka hasilnya adalah min cos 2x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 7x plus c. Oke, jadi cara kedua ini juga menghasilkan hasil yang sama dari cara yang pertama sebelumnya. Oke, nah baik, saya kira cukup untuk penjelasan di integral fungsi trigonometri ini. Ini merupakan bagian pertama ya di fungsi trigonometri dalam bentuk pengintegralan, merupakan bagian dasar. Saya harap yang pertama kalian bisa melihat mengidentifikasi jenis-jenisnya yang digunakan di fungsi trigonometri beserta dengan bentuk dasar, bentuk pengintegralannya itu seperti apa. Yang kedua, kalian bisa melihat
menganalisis polanya apakah bisa atau bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknik substitusi pada proses pengintegralan fungsi trigonometri ini. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.